Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah, dalam nubuat hadis Rasulullah SAW pertanda akhir zaman nanti akan ada bangsa Rum yang bersekutu dengan umat Islam. Apakah itu Rusia? Bangsa Rum adalah suatu bangsa yang dinubuatkan Rasulullah SAW tentang akhir zaman yang akan bersekutu dengan umat Islam. Lalu benarkah Rusia ini merupakan bangsa Rum yang dinubuatkan Rasulullah? Dai milenial Zulfan Avdillah menyebutkan di balik konflik Rusia-Ukraina, ternyata terdengar kabar bahwa pasukan muslim dari Chechnya ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Chechnya sendiri merupakan negara bagian di bawah pemerintahan Rusia yang penduduknya 95% adalah muslim. Dengan begitu, besar kemungkinan pasukan Chechnya yang bergabung dengan pasukan Rusia itu juga muslim. Hal tersebut ternyata menimbulkan pertanyaan besar yang dikaitkan dengan nubuat Rasulullah SAW di akhir zaman tentang bangsa Rum, sebagaimana nubuat hadis Rasulullah berikut ini, yang artinya, kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman, kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat hingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Kemudian seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, "Salib telah menang." Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh meninggal. Pada waktu itu, orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa antara bangsa Rum dan umat Islam ini akan melakukan perjanjian damai dalam keadaan aman, di mana tujuannya adalah untuk sama-sama memerangi musuh. Melihat fenomena sekarang, maka banyak orang yang berpendapat bahwa bangsa Rum yang dimaksud bisa saja itu adalah Rusia, kata Zulfan Avdillah. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud bangsa Rum ini? Dan apakah cocok jika dikaitkan dengan kondisi peperangan seperti sekarang? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Istilah Rum sendiri bagi orang Arab sudah dikenal semenjak abad ke-4 Masehi karena tertulis dalam prasasti Namara. Maksud Rum dalam prasasti tersebut juga sama dengan Rum yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum, di mana istilah Rum bagi orang Arab dan dalam Al-Quran itu sama-sama dipahami untuk menyebut Romawi Timur. Perlu diketahui, kekaisaran Romawi itu ada dua. Pertama, kekaisaran Romawi Barat yang beribu kota di Roma, Italia. Dan kedua, kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel. Namun, kekaisaran Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi, sehingga sudah jelas istilah Rum ini bukan untuk kekaisaran Romawi Barat. Kekaisaran Romawi Timur juga terkenal dengan kekaisaran Bizantium, yang sekarang menjadi Turki setelah ditaklukkan oleh Al-Fatih. Jadi, istilah Rum ini sangat lekat dengan aspek geografi dan politis. Namun, yang menjadi masalah adalah hadis di atas tentang bangsa Rum agak kontradiksi jika dikaitkan dengan keadaan sekarang. Kontradiksi di sini maksudnya, dalam hadis disebutkan bahwa kaum muslimin akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan damai, dan Rum dalam hadis dimaksudkan bagi non-muslim. Kalau merujuk pada eksistensi politik Romawi Timur, maka itu sudah punah, dan jika merujuk pada eksistensi geografis pun saat ini wilayah tersebut sudah sekaligus menjadi wilayah umat muslim. Sehingga kata Rum yang dimaksud tidak hanya merujuk pada aspek geografis dan politis saja, akan tetapi juga mengaitkan pada aspek agama juga. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa bangsa Rum ini adalah penganut agama Salibiyah. Kekaisaran Romawi Timur secara agama mereka memang identik dengan kekristenan. Kaisar pertama Bizantium merupakan Konstantinus Agung yang memisahkan diri dengan Romawi Barat. Konstantinus Agung juga merupakan kaisar pertama yang memeluk Kristen, dan kekristenan di Bizantium terkenal dengan gereja Ortodoks Timur.
Akan tetapi, masalahnya lagi bahwa bangsa Rom yang dimaksud hadis Rasulullah adalah mereka yang memiliki kekuasaan politik. Sedangkan uskup kawasan gereja ortodoks timur saat ini seperti di Turki itu berada di bawah kekuasaan politik umat muslim. Sehingga jemaat gereja ortodoks timur ini tidak memiliki kekuatan politik untuk berperang. Oleh karena itu, bangsa Rom yang dimaksud adalah jemaat gereja ortodoks timur di wilayah lain yang memiliki kekuatan dalam berperang. Diketahui, mayoritas penganut gereja ortodoks timur berada di kawasan Balkan dan Rusia seperti di negara Belarusia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Ukraina, dan Rusia. Sehingga inilah beberapa negara yang eksistensinya gereja ortodoks timurnya itu dapat wewenang diakui secara politik mewakili kekristenan Rom. Perlu diketahui juga, setelah Konstantinopel yang menjadi ibu kota kekristenan jatuh ke tangan umat muslim, kemudian gereja ortodoks timur mendesak agar didirikan pusat kekristenan lagi. Dalam hal ini mereka memilih Moskow, yakni di Rusia, dan mendeklarasikannya menjadi Roma ketiga. Sehingga melihat data-data tersebut bisa saja Rusia ini diinterpretasikan sebagai bangsa Rom. Karena secara politik dan agama memiliki keterkaitan dengan bangsa Rom atau Romawi Timur. Akan tetapi, tetap saja kita harus berhati-hati dalam menafsirkan sebuah hadis, karena jika salah menafsirkan akan berakibat fatal. Wallahu alam bisawab. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai bangsa Rom seperti yang dinubuatkan Rasulullah. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.